selama perang dingin kan. Hmm. Karena si Amerika ngerasa kayaknya gue harus sudah menguasai antariksa nih biar supaya Iya. menang. Iya. Kita galaksinya Bima Sakti. Ya. Ternyata di luar Bima Sakti ada galaksi Ada lain. lagi, ya oke. Lu gimana tuh ngevalidasi galaksi lainnya? Apalagi udah sampai di level kayak kita bisa pindah planet. Tapi kalau itu bisa nyata, nggak 100% manusia. Ngasal Podcast. Selamat datang kembali di Ngasal Podcast. Seperti biasa bareng Triple P, Putu, Pepi, dan Podi. Dan kita akan membahas konspirasi di mana seperti biasa kita akan mencari informasinya di ChatGPT. Google, kalau ini Google. Oh ini Google dulu. Jadi kita akan membahas salah satu konspirasi yang banyak dibahas orang, yaitu tentang pendaratan manusia pertama di bulan. Yang ternyata nggak ternyata sih, dan katanya itu hoax. That's one small step for man of the United States. That's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars. Sebenarnya sejujurnya ya, gua itu nggak tahu banyak tentang konspirasi ini. Nah inilah gunanya belajar on the spot. Ngambil angkat topik anjir. Tapi kan gue juga pengen tahu. Gue kan dari kacamata orang yang nggak tahu. Siapa orang pertama Indonesia yang ke bulan? Indonesia? Indonesia nggak ada kayaknya. Nggak Selamat ada. anjir. Siapa? Dengan selamat. Iya, Neil Armstrong kan sampai di Anjing. bulan selamat. Saat dengan selamat anjing, Dengan selamatnya. Dengan selamat Selamat semburu. Riyadi aja. Siapa? Tapi kita kenapa ya Selamat kita fokus semburu. kita nggak ke Siapa bulan ini? ya? Nggak ke bulan. Iya, fokus kita ke MBG. Itu mah lu yang mau, lu mah kayak gini mau dapat proyek tender pot. Nah, Kayak gini. kalau lu Sekarang koar-koar. Nih, oke. Sekarang koar-koar pemerintah. Dapat Nggak, tender tapi dari maksud gua- oligarki. kapan Indonesia ke bulan? Nggak akan Nggak mungkin. ada. Soalnya Nggak akan nggak mungkin. mungkin. Nggak Coba, akan mungkin. Orang negara-negara yang ke bulan Ya. adalah negara-negara yang punya riset bagus. India tapi Riset. belum ke bulan. Iya, cuy. India katanya risetnya Risetnya bagus. Ya mungkin belum Teknologi belum ya. belum ada ininya. Tapi coba negara yang ke bulan pasti Baru punya dua. Amerika Sama Iya, Uni Soviet. sama Rusia kan. ya. Iya, Betul Uni kan? Soviet lah dulu. Betul. Tapi orang-orang Eropa mereka juga ada kayaknya, Jerman segala macam. Belum anjir. Yang jadi astronotnya. Iya kan Kalau- nyampe bulan. Kalau astronot Ada, Kak. banyak Banyak, masih. Pot. Iya, baru spesifik doang Iya, kali. belum sampai Apa? mendarat di bulan. Pangkalan Oh, pangkalan Bun, militer, bun. pangkalan militer. Pangkalan bun. Anjing, pangkalan bun Kalimantan bajingan. Nah, maksud gua kita udah ada yang ke spaceship gak? Ya kan udah ada ininya doang, baru ada apa namanya kalau di atas tuh satelit. Satelitnya udah ada. Palapa, Kita- palapa, satelit Palapa. Ya, dari zaman gue SD nggak berubah-berubah anjir. Namanya Palapa berapa mulu. sekarang ya? Palapa. Sekarang ada Palapa berapa ya? Palapa, Kayaknya Palapa. dulu deh. Palapa Production. Palapa. Jadi apa yang lu baca ini apa? Gini. Coba kita tanya dulu. Iya. Tapi Setuju gua- nggak lu? Bener apa? Setuju apa enggak itu benar? Tapi gue suka banget sama cerita Ah. orang mendarat di bulan. Kenapa? Siapa yang mau yang mendarat? Iya. Dulu kan katanya Neil Armstrong kan. Ya. Jadi duluan Neil Armstrong apa Yuri Gagarin? Katanya Yuri Gagarin sama itu Neil Armstrong kan itu mereka berangkat gara-gara perang dingin kan. Selama perang dingin kan. Karena si Amerika ngerasa kayaknya gue harus sudah menguasai antariksa nih biar supaya Iya. menang. Ya. Eropa juga, Rusia dulu ya, Yugoslavia juga datang. Nah segala macam itu menarik banget. Maksud gue mereka adu teknologi Ya, betul. gitu. Nah tapi walaupun kalau yang mau kita bahas ini kan konspirasinya nih, Ya. Arah pembicaraannya ya kan? mau jelek-jelekin Konoha. Bukan negara kita ya, bukan gue Konoha. gak mau jelek-jelekin Konoha, tapi maksud gue, gue selalu amazed sih sama orang tuh Apa? berpikirnya kayak benda di luar bumi Hah? bergeraknya karena apa? Karena cara ngevalidasinya kan susah. Betul. Kayak lu pernah yang kembali lagi kemarin. Orang pada zaman di gereja bilang
bumi adalah pusat tata surya, gereja bilang. Ya. Terus ada orang yang kurius tiba-tiba kayaknya bukan itu bumi deh. Kayaknya ada benda lain di luar bumi yang jadi pusat tata surya. Ya. Nah, maksud gue validasinya apa? Kan kita nggak ke atas. Ya sulit juga. Cuma sih. validasinya pakai fenomena-fenomena alam yang jadi pergerakan matahari. Jadi lah, bergantung sama teknologi ya. Bergantung. Nah, bergantung. Lah kalau nggak ada teknologi untuk mencari Bergantung. Validasi. dia bergantung. Bergantung. Emang lu pada lu bergelantung? nih Monyet. kuping lu ngantuk. Kuping lu ngantuk. Ngantuk lu Pot. Kuping lu Udah, ngantuk. Ada autan lagi di sini. Kata gua Autan all night. kalau kata gua sih dia kebanyakan makan bebek Iya, anjir. di bebek Sumpah babi. kuping lu kesumbet minyak Parah, anjir. cuy. Enak. Gila ya. Kenapa itu juga Enak. konspirasi sih? Apa? Kenapa makan berminyak tuh enak banget anjir? Iya. Itu mah emang karena makanannya enak. Kalau berminyak nggak enak juga ada kan. Minyak Ada. campur bebek. Lanjut. Nah, maksud gua sebelum kita kesana ya, gue Ya. selalu amazed sama orang-orang kayak misalnya sekarang udah jadi kita galaksinya Bima Sakti. Ya. Ternyata di luar Bima Sakti ada galaksi Ada lain. lagi ya oke. Lu gimana tuh ngevalidasi galaksi lainnya? Apalagi udah sampai di level kayak kita bisa pindah planet. Itu kan. Wah. Waduh. Itu udah another Nah. level. Kalau gue sih makanya menarik nih bahasan yang gue tunggu-tunggu sebenarnya nih dari dulu. Kalau Agak kalau ini gue bisa pastiin enggak. kagak orang baru belajar anjir. Jelas-jelas lo aja yang lo omongin baru lo tahu sekarang, baru lo baca di CNN. Pertanyaan Neil Armstrong misinya Apollo berapa? Hah? Kok jadi 17. trivia? 11. Apollo 11. Kenapa jadi trivia? Kan gak ada siapa. Lu juga nggak tahu lu. Lu juga kan Ada, baca. Nah, karena itu ada 11 sampai 17 misi Apanya? Iya. Oh misi-misinya. Apollo-nya. Iya. Tapi maksud gua, kalau ke bulan aja Mm-mm. itu kan pernah ada ditulis di artikel itu menelan biaya ini kan nyambung sebenarnya ke hoaxnya, konspirasinya. Kalau ke bulan itu bisa kenapa sejak tahun 72 itu 70 kan itu kan 72 betul. kesannya tahun 70-an ya. Zaman presiden yang ditembak mati. Oke. Waktu kemarin kita bahas tentang Ya, John F Kennedy. ya JFK. Ya. Nah, itu kenapa nggak ada lagi yang ke bulan? Nah, memang counter statementnya adalah karena itu sekali coba dan memang itu mahal banget, sementara project yang lainnya itu diarahkan ke yang keluar angkasa masih dekat-dekat bumi lah gitu. Nah, itu kan biayanya 25 miliar USD pada saat itu. Anjir, itu Zaman pada itu. saat itu ya. Zaman itu. Lagi Nah, sekarang. itu melibatkan 400.000 orang. Hah? 400.000 Masuk orang. ke Oh, engineer engineer. semuanya. Oh, iya. Semuanya. Cuman maksud gua kalau ke bulan aja nggak ada, berarti mereka tuh saat ini manusia itu bisa sampai ke Pluto. lubang hitam, meneliti atau bisa menunjukkan black hole itu pakai apa? Ya. Pakai alat berarti. Pakai alat betul. Ya canggih banget sih teknologi sekarang ya, teknologi ya. Emang maksudnya Iya juga sih, bener juga sih. tujuannya sih apa ke bulan itu? Ngapain? Mendarat di bulan. Iya, tujuannya apa ya? Kalau gua mikirnya Lu baca barusan. enggak, gua enggak baca, enggak Mikir. baca. Kalau gua mikirnya ini asumsi gua Apa? gua. Ada dua. Apa? Ada dua. Pertama, Ya. emang karena murni science mereka tuh pengen tahu. Oke. Yang kedua adalah yang tadi pengen jago-jagoan siapa? Perang dingin Nggak, tadi. terus misalnya kalau lu jago karena lu sudah mendarat di bumi. Di bulan. Heeh. Terus Ya lu jadi apa? kiblatnya, Jadi kiblatnya tuh kiblat teknologinya. Antariksa lu ini segala dulu tuh nggak ada yang nggak perang tuh nggak berlogika lah, maksud gua. Perang tuh nggak berlogika. Maksud gua perang dingin itu Amerika sama Uni Soviet itu cuma pengen nunjukin siapa yang paling kuat kan. Ya. Ya kan? Di zaman tapi menurut gue yang Moskow. bagusnya di zaman itu, di zaman perang dingin itu teknologi cepet keluarnya di situ. Teknologi ini ya, teknologi persenjataan ya. Ya. Ya kan? Termasuk yang sebelum itu, sebelum perang dingin yang teori bukan yang nuklir Hiroshima Nagasaki. Itu juga lompatan teknologi yang jauh tuh. Visi nuklir yang kayak gini. Ya. Termasuk yang pas selama perang dingin. Maksud gua adalah perang dingin itu
menciptakan lompatan teknologi menurut gua. Memang benar sih, teknologi itu keren banget sampai bisa menimbulkan persepsi bahwa bahwasannya Hitler itu tidak mati di bunker. Anjing. Tapi di Garut. Di Garut anjir. Anjing. Tapi dengan Teknologi ya. tapi kemajuan teknologi yang zaman itu si Neil Armstrong itu sama sekarang kan jauh banget ya. Bener juga kenapa nggak ada zaman sekarang yang mau ke sana ya, harusnya kan secara teknologi sudah mumpuni, jauh lebih Berdasarkan mumpuni. pembacaan gue tadi, Kenapa? Apa? Apa yang menurut lo ini ya tadi kan konspirasi? mahal banget Ya, ke sana. Tapi kan teknologinya kan udah makin canggih Iya. harusnya. Cuman emang manusia butuh hingga saat ini atau ke awal abad ke-21. Awal abad ke-21 ini kan ya. Ya. Ya enggak awal juga sih, udah mau masuk seperempat di abad ke-21. Itu akan dicanangkan nih katanya akhir tahun ini apa tahun depan gitu. Tentang? NASA sama SpaceX Anjay. untuk mendaratkan manusia lagi di bulan. Elon Melakukan Musk. pendaratan di bulan lagi. Gila. Betul. Sebenarnya pertanyaan gua kenapa? Kan tadi kenapa harus bulan? Ya kan? Kalau memang ada penelitian, oke, bulan lebih dekat kali ya dibanding Mars. Gitu kan. Iya. Nah. Kenapa bulan? Iya, kenapa bulan gitu Bulan kan. bisa ngomong. Kalau bulan bisa ngomong. Siapa yang nyanyi? Lo tau nggak? Titi DJ. Dulu sumbang. Anjir. Nah, maksud gue, tapi sebenarnya ya ini agak melipir ke yang lain. Kan teknologi itu menciptakan membantu manusia untuk bisa terbang ke bulan di periode itu di perang dingin. Ya. Tapi kenapa manusia bisa sepinter itu? Apa sih? Kayaknya kalau goblok nggak mungkin. Ini sederhana sih. Goblok kayaknya nggak bisa guys. Bisa. Ini Susah menyambung sih. ke ada benang sambungnya ke konspirasi lain. Konspirasi apa lagi? Konspirasinya banyak Bahasa banget satu loh. konspirasi. Satu konspirasi Konspirasi lain. bercabang konspirasi yang lain. Perang dunia bos. malah ngerekam di dalam rekaman. Itulah dia manusia terbaik ini yang sangat pintar, yang risetnya baru hari ini. Lagi Lagi cuy. Nggak, apa? tapi ini agak nyambung ke ya sebenarnya ada dua topik yang mau kita bahas kan. Ya. Cuma pendaratan ke bulan ini Ah. ada salah satu teori konspirasi menyelenehnya adalah Apa? dibantu dengan lizard. Nah, Lizard. Lizard. gini, Kadal. lu ngebayangin gak sih kenapa? Kalau gue selalu percayanya ya, film-film Hollywood atau film-film yang beredar yang masif dan besar gitu ya di dunia, itu tuh selalu menunjukkan masa dan tanda tentang apa yang terjadi di dunia nyata. Itu kan film ya. Ya. Hydra itu di Captain America kan? Iya, iya. Ya. Itu kan company kan? Ya, Ya. Hydra ya. Hydra. Iya. itu dia latarnya di apa namanya? Mesir. Bukan Oh, bukan Mesir. latar, maksudnya periodenya itu filmnya bercerita tentang perang dunia kan? Iya. Perang dingin. Perang dunia 2. Perang dunia, betul. Si itu kan dibekuin Si kan? Captain America. Captain America kan. Nah, Hydra itu membantu Captain America. si Siapa? Nazi. Oh iya. Nah, maksud gua Nazi perang dunia kedua tuh Nazi. itu kan ada orang-orang yang kayak manusia super lah ya. Iya. ya. Terus juga si X-Men itu kan ada di Oh, di- mutan itulah ya. Mutan-mutan itu. Itu tuh katanya emang jelmaan dari Iblis. alien. Oh, nanti kita bahas alien nih. Gua kalau alien tahu Nah, nih di gua. area 51. Area 51 Itu kan- pembahasan nah, kita selanjutnya nanti aja kita bahas. Nah, Ini maksud dulu. gua kalau gua merasanya nyelenehnya adalah ya memang sebenarnya oke lah bener di bulan itu, walaupun ChatGPT itu juga mengkonfirmasi bahwa itu sebenarnya nyata, makanya dia kasih counter statement untuk segala kehoaksan. Hoaxnya kan benderanya kenapa bisa berkibar padahal di bulan itu kan hampa udara. Oh iya. Ya. iya. Terus habis itu studio kayaknya itu foto CGI studio Ya. karena terlalu jernih fotonya segala macam. Udah ada counter statementnya lah. Terus jejak Yang bisa kaki lihat palsu. di ChatGPT. Maksud gua, tapi kalau itu bisa nyata, nggak 100% manusia yang menjalankan.
Ngeri juga ya. Berarti maksudnya sengeri itu ya. Tapi X-Men bro, ada X-Men. Tapi bro. kalau memang kayak gitu, Allah, berarti mereka itu- pintar dong. Itu Pintar mereka dong. kan referensi, Pak. Lah. Iya, Kenapa piramid bisa terbangun? Celana gue panjang-panjangan anjing. Tahu sama celana dalemannya. Kenapa piramid bisa terbang? Lebih parah lagi. menurut Lebih gua- parah lagi. Bulan tahun 1972. Ah, Piramid tahun berapa cuy? Sepresisi itu. Nih, Sepresisi itu. kalau katanya nih, Alien berarti yang membangun semua itu ya. Sepresisi itu. Itu alien Jawa. Solo. berarti yang Candi Prambanan juga alien. Enggak, kalau itu kan udah confirm jin. Iya benar ya. Udah confirm itu Ya, confirm. jin. Ya kan Buddha orang- Buddha lagi Kok Borobudur. jadi Buddha? Borobudur. Confirm siapa? tapi Siapa? tapi gini, Sama Tapi gini. Prambanan Borobudur itu. Proyek cerita Prambanan, Lembut. cerita Prambanan, Lah lembut. cerita Prambanan. jadi kemana-mana anjing. Enggak, cerita Tahu di situ Enggak, Kagak kan pendaratan bulan udah sekarang gini, konspirasi pendaratan ke bulan. Ya. Itu kan buat pajago-jagohon kalau bahasanya si Febri. Apa jago-jagoan anjir? Ya buat Jago-jagoan. buat jago-jagoan buat Ya. biar merasa kuat Validasi, gitu kan, validasi. validasi Wah. negara lah. Kalau gue pribadi pendaratan ke bulan itu 50-50 lah, tapi gue merasa itu bener lah, bener lah. Itu nggak ada Ini konspirasi. nggak ada Cuman yang kontra pertanyaannya, berarti kita bener semua. Iya, pertanyaannya, semua ini. Apa deh? pertanyaannya, Apa deh? tahun itu anjir, tahun itu teknologinya Iya belum sih. secanggih itu. Lu terbang ke bulan anjir, lu bukan terbang dari Amerika terus dia puterin bumi gitu. Bahkan puterin bumi aja itu tahun 1400 si Columbus, Tapi kalau gue, Marco Polo. oh ya, kalau gue percaya banget sama teknologinya. Aduh, gua nggak terlalu sih. Kenapa? Nggak, gue sebenarnya yang gue nih karena terlalu banyak referensi kali ya yang gue baca. Terus kayak di film aja contohnya, ini gue nggak tahu ya bener apa enggak ya. Emang bener gak? Misalnya kalau lu ke bulan itu perbedaan waktunya jauh. Kayak di film Interstellar. Oh itu teori stringnya si Iya. Einstein. Nah itu bener. Bener cuy. Berarti jaraknya sejauh itu. Pakai kecepatan cahaya. Kalau nih, Jaraknya udah cahaya cuy. Berarti pas kalau kita ke luar ke nih, luar lo angkasa. ngeliat bintang di sini nih. Hmm. Bisa jadi bintangnya tuh udah mati. Maksudnya? Nih, lo kan cahaya di langit itu kan yang bisa ngeluarin cuma bintang kan. Iya. Planet tuh nggak bercahaya. Planet Yang nggak bercahaya. benda langit yang bercahaya itu cuma matahari dan bintang. Ya Oh, matahari iya. itu adalah bintang. Ya, Iya, iya, matahari itu bintang. Terus Bisa jadi, misalnya let's say dia ngomong gini, jarak dari bintang A ke bumi adalah 3,5 miliar tahun cahaya. Bisa jadi ketika dia nyampe di bumi, bintangnya itu udah habis masanya, udah meninggal, mati. Oke. Yang lo lihat adalah residunya doang, residu cahayanya. Kalau kita bisa menyamakan Seperdikitnya lah ya. Tapi semiliarnya, Seperdikitnya dan Tapi- seperjutanya lah. jarak bumi ke bulan berapa panjang? Enggak, gue yang nggak yakin sampai tahunan cahaya dah. Enggak lah. Masih kilometer kok hitungannya. Iya. Masih satuannya masih bisa pakai kilometer. 100 384.400 kilometer. Kayak dari sini ke Amerika bolak-balik berapa kali doang kan berarti? Goblok lu 3 kali keliling bumi anjir. Emang iya. Di goblok lu. Sini ke Amerika. 3 kali keliling bumi anjir. Sini ke Amerika bolak-balik berapa kali doang. Berapa kali juga berapa ratus ribu kali. Nah, tapi kan goblok sebenarnya. tapi kan artinya nggak sampai tahun cahaya. Coba aja lu lihat Indonesia ke Amerika Serikat anjir. Iya, berapa kilo coba? Goblok. Misalnya Pakai maps aja sih. pakai map juga mapsnya nyerah. Coba terus lu pilihnya yang sepeda. Coba. Nah, ke Amerika ke maps terus lu arahin ke sepeda. Chicago misalnya Chicago Deket loh. Goblok pakai blok. Chicago. 14.000 ya. 14.000. Ya udah lu bagi aja tuh berapa kalinya, berapa kali anjir, berapa ribu anjir. Lumayan ya. Lumayan lah. Nah maksudnya kan itu masih pakai satuan kilometer kan. Masih satuan apa achievable tau. Iya. Ya, Jadi jarak possible lah. Jadi maksudnya adalah perbedaan waktunya nggak begitu jauh banget. Tapi Ya. misalnya lu umur 30 terus semua Tapi itu tim kecepatan cahaya sih. 30 misalnya. Terus pulang-pulang Ya kagak lah, bego. Kayak kagak nih. Kagak lah. Iya, Gua nih. misalnya. Gua sekarang di Indonesia jam 10 malam. Iya. Di Amerika masih jam 10 pagi.
Terus? Sama kayak di langit beda 300 berapa ribu tahun 384 ribu kilometer. Kayak gitu aja perbandingannya. Karena kan gini nih. Itu kan jarak waktu. Ini kan begini. Mik. Oh iya, Iya, waktu. dia kan kan matahari Indonesia lagi. Bumi kan bumi mengelilingi matahari. Iya. Bumi ada rotasi gini kan. Iya, Jadi dia rotasi. mengelilingi matahari kan begini. Iya. Makanya sekali ini 24 jam gitu kan. Iya. Si bulan Iya. itu mengelilingi bumi. Oke. Melindungi bumi terus. Bumi. Jadi rotasinya lebih panjang, lebih cepat kan dibanding harus mengelilingi rotasinya matahari. Kagak, sebenarnya perlu dipertanyakan itu adalah si Interstellar itu Kayaknya dia kemana dan dia pakai alat apa? Alat itu pakai kecepatan cahaya nggak? Oh, itu Enggak, berpengaruh terhadap kayaknya. umur waktu dia kesananya ya? Waktunya nggak jauh-jauh banget. Iya. bedanya. Oh. Kalau lu bisa sama, makanya kan katanya kan kalau misalnya lu bisa sama kayak kecepatan cahaya, itu tuh lu udah ke bulan tuh meter per second kan 380.000 meter per second ya. 3 kali 10 pangkat 8 cahaya tuh. 300.000 meter per second. Ya. Kalau ke bulan pakai hitungan kecepatan cahaya, lu cuman berapa detik ya? Nggak nyampe, ya semenit atau paling 2 menit lah. Cet gitu kan. 2 menit nyampe lu ke bulan. Nah, bayangin yang tadi jaraknya udah pakai satuan cahaya. Berapa cahaya ya? Berapa kali lipat lagi? Nah, maksud gua 1 kali kecepatan cahaya aja lu tuh udah ini Obat-obat. begitulah. Bentar ya, gua ke toilet dulu bentar. Slow. Bisa jadi orang yang ke cahaya lagi. Ke planet yang di sebelah itu, planetnya udah gak ada lagi atau Tapi itu bintangnya udah nggak ada. planet. Kalau bulan Bulan sih. kan Tapi bulan. gue ini percaya loh konteksnya. sama teknologi di zaman itu kan, balik lagi nih. Gue percaya sama teknologi zaman itu. Kalau lu nggak percaya kan? Kalau gue Iya, percaya. gue nggak percaya. Soalnya gue nggak tahu juga ya, kayak kenapa orang tidak dengan teknologi yang sekarang udah super duper canggih, kenapa mereka tidak mencoba gitu, kayak bener-bener Ke bulan lagi. iya, maksudnya kayak ini bener gak sih yang Kalau kemarin kata itu? gua, itu cuma prioritas. Ya emang prioritas lainnya Maksudnya apa? gini. Untuk lu ngehabisin kos ke bulan, lu bisa ngegunain kos itu untuk ngebangun alat yang lu bisa terbangin ke planet-planet lain untuk nge-explore lebih jauh. Oke. Masalahnya gue yakin itu selalu adalah prioritasnya. Karena gini, manusia tuh udah tahu bulan. Udah tahu bulan. Ya. Kita sekarang kan kalau yang gue tahu kalau Elon Musk selalu ngomong adalah misinya adalah cari bumi kedua. Oh, buat perpindahan kalau misalnya ada apa-apa di bumi. Kenapa-napa, Ya. betul kan? Cari bumi kedua. Ya. Nah, feeling gua adalah prioritasnya udah nggak masukin lagi manusia ke bulan, tapi prioritasnya adalah ciptain alat secanggih-canggihnya, kapal secanggih-canggihnya, Biar bisa mindahin manusia ke bumi iya, kedua. Oke. cari resource baru. Gila. Tapi yang menarik ini tau, Tapi itu susah juga sih. Yang Susah bumi juga. kedua gimana? iya kan? Susah. Makanya si Elon Musk selalu percaya sama Mars. Oh, ya. Padahal Mars belum tentu jawabannya kan. Iya. Nah, tapi ini yang selalu gue percaya nih tau. Apa? Kalau nih, Ya. misalnya kita ketemu bumi kedua yang bisa ditinggalin, Iya. konsep agama hancur semua sih. Tau. Pasti beda sih. Kalau misalnya ternyata bumi kedua ketemu, Bumi kedua ketemu. awal permulaan penciptaan kan dimulai dari bumi kan, Iya. dimulai dari Efrata segala macam kan, situ kan. Konsepnya begitu tuh, Ini udah beda kayak teman-teman. bumi kedua sih beda sih pasti. Ya, Pasti totalnya beda sih. nanti kita bahas itu ya. Iya, Karena iya. sekarang tuh yang gue bilang tadi, balik lagi kalau ngomongin ke teknologinya ada, tapi prioritasnya bukan ke bulan lagi. Iya. Prioritasnya nyari bumi kedua. Mungkin kurang menarik ya, maksudnya kayak ngapain ke bulan tuh? Nggak ada. Orang udah pernah juga, maksudnya paling nggak ngapain kita harus melakukan hal itu Ya, kedua kali? lagi, iya. Dan nggak ada keuntungannya juga. Nggak ada Kayak orang kita udah pernah. Iya. Dan nggak ada apa-apa di situ. Iya, nggak ada yang bisa diapa-apain juga, Iya. nggak ada prospek juga kan. Betul. Nah, sekarang kenapa orang-orang lagi ngomongin Mars, termasuk Elon Musk ini lagi getol-getol banget Mars? Karena katanya ditemukan air di Mars. Wah, anjir. Itulah sumber kehidupan. Air sumber Air kehidupan. kan dua sumber kehidupan, air sama ini atmosfer. Udara.
Iya. Kalau ada udara, udah ada pasti bisa terbentuk atmosfer. Iya. Karena bisa jadi ada uap air segala macam kan, kebentuk ada. Nah, manusia nggak bisa hidup tanpa air, nggak bisa hidup tanpa udara. Itu yang lagi dicari. Dua itu, komponen dua itu ada, udah pindah. Anjay. Makanya gue bilang gue suka banget nih bahasan kalau ngomongin tata surya. Ya masalahnya kayak orang nggak ke situ sih, maksudnya pembahasan itu orang nggak, hanya segelintir orang lah yang fokus ke situ kan. Betul. Kayak maksudnya ngapain lah kita masih mikir makan lebih. Kalau Indonesia mikirnya masih MBG, kita nggak mikir. Makanya susah. Kita lo mikirin bumi kedua ya elah. Kita yang penting bisa ngeruk tambang sebanyak-banyaknya. Peace. Kayak gitu lah. Maksudnya orang-orang kayak alah paling bumi kedua gue udah nggak ada gitu kan. Iya, pasti kayak, gitu. Iya kan kayak ngapain lah Pasti gitu. pusing-pusing sekarang ya kan. Tapi itu tuh balik lagi make sense sama pembahasan kita kemarin tau. Ya. Karena bumi itu udah semakin panas. Terus yang kedua, bumi itu kayaknya nggak bisa bertahan lama kalau jumlah populasinya semakin banyak. Ya. Gitu. Sehingga pilihannya adalah karena gini. Karena gue pernah baca jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal Apa? lu memperbaiki bumi yang udah rusak Daripada nyari bumi membuat baru. atau mencari bumi yang kedua. Iya. Kalau gua punya teorinya begini, premis gua. Ngapain lo ke bulan lagi? Karena udah pernah dilakukan. Itu cuma skala prioritas saja. Menurut gua, prioritasnya sekarang dari manusia adalah bukan lagi nunjukin kalau kita bisa landing di bulan, tapi gimana caranya kita membuat teknologi yang paling kecil, yang efisien, yang bisa mengeksplor tata surya sehingga ketemu bumi kedua. Kan udah ada alat, kita juga udah sampai black hole anjir. Nah, Betul. Nah itu dia, makanya maksudnya prioritasnya adalah mungkin bikin alat, bikin kita itu di $1 juta landing di bulan. Bikin alat yang sama, kita bisa bikin 10 alat yang sama. $25 miliar anjir. Misalnya $25 miliar. Misalnya ya $25 miliar landing di bulan. Bikin 25 dengan duit yang sama kita bisa bikin 10 teknologi atau bikin 10 pesawat untuk nge-explore lebih jauh lagi. Itu asumsi gua, sehingga manusia nih mikirnya sekarang gimana caranya nge-replace bumi yang makin tua. Bahaya. Makanya ya tadi gue bilang, makanya sekarang Elon Musk lagi gencer-gencernya ngebuat ke Mars. Bahaya. Nah, kalau bumi kedua ada air, ada tata surya, ada air, yang kan manusia cuma butuh air sama udara kan? Iya. Kalau di bumi di planet tersebut udah ada air, udah ada udara, konsep agama tuh udah hancur tuh. Ya. Sebenarnya konsep agamanya nggak hancur sih. Karena penciptaan awal pertama diciptakanlah langit dan bumi. Manusia pertama ditaruh di mana? Di Taman Eden. Eden itu ada di daerah Irak kan, Iran sana. Sedangkan ada bumi lain tuh di sana yang punya tata surya lagi, yang punya air, yang punya ini. Kalau kan itu kisah penciptaan untuk ke manusia. Maksudnya bla 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 sampai urutannya sampai dengan manusia. Tidak menjelaskan bahwasannya manusia kan hidupnya di bumi, ditempatkannya di bumi. Bukan manusia ini adalah makhluk yang hanya bisa hidup di bumi. Ya, nggak ada premis itu di konsep keagamaan kita saat ini, at least ya. Di kekristenan ya, betul. Katolik dan kekristenan. Itu nanti tuh menarik nih, karena gini, karena teorinya yang pernah gue baca adalah ini teori Mas ya. Ketika lu udah ada 2 komponen air dan udara, udah pasti akan ada makhluk hidup di situ. Belum tentu manusia, tapi mikroorganisme apa segala macam. Sebenarnya kalau konsep keagamaannya itu cuman gara-gara bumi kedua goyah, nggak harus menurut gue, karena Darwin aja udah menggoyahkan. Manusia Pithecanthropus erectus aja udah menggoyahkan.
Itu berapa juta tahun loh hitungan sains ya. Dan yang terakhir baru Homo sapiens. Jadi manusia pertamanya itu Homo sapiens atau manusia, yang disebut manusia aja nih. Pithecanthropus juga manusia purba. Iya betul. Nah kan maksud gua ya kalau keagamaan sih, menurut gua konsepnya universal sih. Bahwasannya manusia itu aja yang disebut manusia beradab dan berakal, harusnya manusia modern pertama ya Adam. Bisa jadi. Tapi kan sebenarnya kayaknya di sana juga enggak, karena Adam tinggi banget. Maksud gua sebelum dicerita Alkitab itu aja disebutnya sama anak-anak manusia. Ya, balik lagi ke teknologi. Begitu. Nah, kalau gua berarti kan lu kan harusnya bisa ke bulan lagi kan? Kalau gua enggak perlu. Kalau lu enggak perlu. Kalau gua, siapa yang buat teknologi itu? Kayak manusia enggak sepinter itu sih. Ini masih alien dia masih. Gini konsepnya. Masih alien. Lu runut ya. Coba lu runut ya. Ya, apa? Zaman purbakala. Tapi manusia saat itu aja udah bikin Babel. Nah, ada piramid sepresisi itu. Terus candi-candi yang bentukannya tuh zaman itu tuh udah keren banget, dan even di zaman sekarang itu presisi, keren, futuristik. Oke, jadi gitu wisata ini juga ya? Iya kan, wisata rohani. Rohani, ya kan? Wisata rohani. Iya kan? Nah, maksud gua itu. Terus Punya. ke bulan. Terus kita udah tahu dan semuanya tuh meneliti tentang atau menunjukkan tentang angkasa. Apa namanya? Universe. Oke. Universe ya. Ya. Bentukan piramid segitiga, bro. Segitiganya kita nggak usah ngomongin Illuminati lagi, tapi itu kan salah satu bentuk yang geometrik. Itu kan yang dibutuhkan untuk kita meneliti ini juga, ruang. Limus, tapi itu limus. Iya, limus Pratama. Limus. Maksud gua, ujung-ujungnya bakal ke sana semua. Mau pindahlah ke Mars, mau apalah ke Mars. Udah disaplok, bro, sama alien menurut gua. Oke. Kalau gitu kita next kita bahas tentang alien aja. Menurut lo pada gimana? Ya kalau ke bulannya sih mungkin terlalu cetek ya, tapi bisa jadi itu menjadi penanda bahwa ya udah deh lu gua bawa keluar. Anjir, ada capung. Nah, kalau alien ada, bawa keluar. tadi konsep agamanya hilang tuh. Betul. Tapi kan artinya ada manusia lain kan, sama aja kayak gini, Pak. Makhluk hidup lain. Cerita perambanan. Itu kan ngomongnya gara-gara agama jadi ngomongnya jin. Iya. Yang buat kan orang yang udah tahu agama gitu ya. Iya. Orang dulu emang nyebutnya jin. Jun. Nah, ya kita ngomongnya alien. Saat ini yang kita ketahui alien. Tapi apakah itu ada Bisa satu? jadi itu alien juga. Ya, kita nggak tahu. Tapi kenapa ngumpet di zaman sekarang aliennya? Jawabannya kita bahas. Bisa jadi alien, bisa jadi X-Men. Episode X-Men itu berikutnya. alien apa bukan? Ya, kita sebut alien. Yang aneh kan semua disebut alien aja. Ya udah kemana-mana nih. Ya udah sampai situ aja ya. Jadi teori menurut lo benar, kalau menurut gue Kalau benar. udah silakan bulannya mah komen di benar. bawah. Kalau misalnya nanti ada teori-teori lain yang menurut kalian berkaitan dengan pembahasan kali ini, boleh langsung ngomong kita ke channel YouTube aja, langsung komen aja ya. Nanti kita akan Tapi kan bahas. kepotong tadi anjir. Nggak kepotong. Apanya yang kepotong? Pak, mau ngambil laundry.